Kita sering melihat seorang pemain yang begitu menonjol di suatu musim, tapi tiba-tiba menghilang atau mengalami penurunan performa drastis di musim setelahnya. Fenomena inilah yang dinamakan dengan one season wonder. Namun pepatah berkata, lebih baik bersinar terang sekali dan singkat daripada tidak sama sekali. Itulah yang dilakukan 8 one season wonder terhebat berikut ini. Dalam sejarah hanya ada 3 pemain yang bisa mencetak 5 gol di satu pertandingan Champions League. Lionel Messi saat di Barcelona, Erling Haaland di Manchester City, dan Luis Adriano dari Shakhtar Donetsk. Ini terjadi di fase grup Liga Champions 2014-2015 di laga lawan Bate Borisov. 5 gol Adriano bawa Shakhtar menang 7-0 di laga itu. Selain di Liga Champions, ia juga gacor di Liga Domestik. Penyerang asal Brazil itu jadi top scorer di Liga Premier Ukraina. Pencapaian-pencapaiannya itu membuat Adriano jadi pemain paling berharga di musim 2014-2015. AC Milan pun memboyongnya di tahun 2015 dengan harga 14 juta euro. Milan bukannya untung, malah buntung. Adriano hanya mencetak 4 gol dan 4 assist dari 26 pertandingan Serie A. Di musim setelahnya yaitu musim 2016-2017, Adriano bahkan hanya dimainkan sebanyak 7 kali di Serie A dan tak sempat mencetak gol. Milan pun melepasnya ke Spartak Moskow di tahun 2017 dengan status bebas transfer. Sejak saat itu namanya tidak lagi terdengar di kancah tertinggi Eropa. Musim 2009-2010 adalah musim yang sangat bagus untuk Milos Krasic. Ia membawa Serbia lolos kualifikasi Piala Dunia 2010. Kemudian menjadi pemain terbaik Serbia tahun itu dan bersinar di Liga Champions 2009-2010 bersama CSKA Moskow. Krasic membantu timnya sampai ke perempat final Liga Champions musim itu. Sayangnya Moskow kalah lawan Inter. Tapi musim itu Krasic mencetak 4 gol di Champions League termasuk gol cantik ke gawang Manchester United. Penampilan menakjubkan itu membuat Juventus memboyongnya. Harga 15 juta euro rela ditebus si nyonya tua. Krasic pun digadang-gadang sebagai the next Nedved. Rambut pirangnya memang mengingatkan fans pada legendanya itu. Sayangnya selain rambut tidak ada kesamaan lain antara Krasic dan Nedved. Di musim debutnya yaitu musim 2010-2011, Krasic mencetak 7 gol dari 33 penampilan Serie A. Di musim setelahnya ia bahkan hanya mencetak sebiji gol dan hanya main di 7 pertandingan liga. Ia pun dijual ke Fenerbahce di tahun 2012. West Ham pernah punya pemain yang sangat ditakuti lawan. Orang itu adalah Dimitri Payet. Di musim 2015-2016 ia datang dari Marseille dengan harga 15 juta euro. Tidak ada yang menyangka Payet bakal jadi pemain yang paling mencuri perhatian di Premier League. Ia benar-benar luar biasa dan tidak ada satupun bek yang bisa menghentikannya. Keterampilannya yang lain adalah tendangan bebas melengkung yang mematikan. Dengan bakatnya itu, banyak yang memprediksi Payet akan jadi bintang masa depan. Ia juga membawa Prancis sampai final Euro 2016. Sayangnya, Payet tidak betah di Inggris. Di musim dingin 2017, Payet memilih pulang ke Marseille. West Ham bisa dapat untung dengan menjualnya seharga 30 juta euro. Payet memang bisa pulang ke negaranya, tapi tidak bisa mengulangi kepopuleran seperti di West Ham. Burak Yilmaz sebenarnya sudah melanglang buana di Liga Turki sejak tahun 2006. Tapi karirnya baru melonjak setelah pindah ke Galatasaray di musim 2012-2013. Awalnya ia berposisi sayap, tapi setelah pindah ke Galatasaray, Yilmaz diposisikan jadi ujung tombak. Bermain sebagai penyerang tengah membuat Yilmaz benar-benar mematikan. Di Liga Champions ia mencetak 8 gol dari 9 pertandingan, termasuk gol hat-trick saat melawan CFR Cluj. Ia juga mampu bawa Galatasaray sampai ke perempat final sebelum kalah lawan Real Madrid. Di Liga, Yilmaz juga mengerikan.
Ia mencetak 24 gol dan 8 assist dalam 30 pertandingan. Di musim setelahnya, Yilmaz masih bertahan di Galatasaray. Tapi kemampuannya tiba-tiba menurun. Ia bahkan tidak mencetak gol di Liga Champions di musim 2013-2014. Blackburn Rovers melakukan perjudian saat mencomot Roque Santa Cruz dari Bayern Munchen di tahun 2007. Usianya saat itu sudah 25 tahun, tapi masih belum bisa menembus tim utama Bayern. Ia juga tidak pernah mencetak lebih dari 5 gol dalam semusim sebelumnya. Tapi musim debut Santa Cruz di Premier League begitu manis. Ia mencetak 19 gol dan 7 assist dari 37 pertandingan liga. Catatan itu membuat Manchester City yang baru saja diambil alih Sheikh Mansour memboyongnya di tahun 2009. Namun Santa Cruz tidak bisa menunjukkan performa yang sama. Ia lebih sering dipinjamkan ke klub-klub lain ketimbang main di tim utama. Ia hanya mampu mencetak 3 gol dari 19 pertandingan di musim 2009-2010. Santa Cruz juga menghilang setelah itu. Tahun 2008 memang tahun yang agak aneh untuk Premier League. Itu tahun pertama Sheikh Mansour mengambil alih Manchester City, sekaligus tahun pertama publik Premier League menyaksikan rasa lapar City di bursa transfer. Tak butuh waktu lama bagi Sheikh Mansour untuk menggelontorkan uang. Ia langsung membeli Robinho dari Real Madrid dengan harga 43 juta euro. Ia memecahkan rekor transfer klub. Hype Robinho terbayar di musim pertamanya. Ia mencetak 14 gol dan menjabat sebagai wakil kapten Manchester City. Tapi itu jadi satu-satunya musim Robinho jadi pemain hebat di Premier League. Di 2009-2010 ia gagal mencetak gol sampai pertengahan musim. Ia pun dipinjamkan ke Santos sebelum dijual ke AC Milan. Penampilan timnas Ghana di Piala Dunia 2010 membuat Sunderland kepincut salah satu bintangnya, Asamoah Gyan. Selain karena penampilan di Piala Dunia, catatan 13 golnya di Rennes memang tampak menjanjikan. Sunderland pun membeli Gyan dengan harga 16 juta euro dari Rennes. Di musim pertamanya Gyan langsung tampil memukau. 11 gol di semua kompetisi dan menyumbang 5 assist. Jalan Gyan sebagai penyerang yang diakui di Premier League pun terlihat mulus. Tapi ia malah menerima tawaran pinjaman ke Al Ain di pertengahan musim keduanya. Kabarnya Gyan dapat gaji 4 kali lipat lebih besar di sana. Tapi masa peminjaman itu malah menghancurkan karirnya. Ia semakin tidak terlihat sebagai pemain top. Parahnya 4 tahun kemudian agen Gyan malah menerima tawaran untuk pindah ke Liga Cina, yang sayangnya semakin membuat karirnya tenggelam. Tentu saja ada nama Michu di daftar ini. Ia adalah one season wonder paling ikonik sepanjang masa. Bermain sebagai gelandang serang di musim 2012-2013, Michu mencetak 18 gol untuk Swansea. Michu juga bawa Swansea juara League Cup. Sayang cedera parah meredupkan sinarnya di musim kedua. Ia dipinjamkan ke Napoli di tahun 2014, tapi ia hanya dimainkan 6 kali di semua kompetisi Napoli sebelum kembali ke Swansea. Tahun 2015 ia pulang ke Spanyol, tapi itu tak juga memperbaiki karirnya. Michu akhirnya pensiun di tahun 2017 saat usianya masih 31 tahun. Sampai sekarang, Michu masih dikenang sebagai one season wonder terbaik Premier League atau bahkan dunia.